Halo, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Pengelolaan Bisnis Event dan MICE. Ini sudah pertemuan kedua ya. Di minggu lalu, di pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang introduction atau pengantar. Nah, di minggu kedua ini atau di pertemuan kedua ini, kita akan membahas topik yang lebih mendalam lagi atau lebih detail lagi terkait mata kuliah ini. Saya harap kalian sudah siap untuk mengikuti perkuliahan ini. Jadi kita langsung saja ke materinya. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang skala dan pusat pengembangan MICE. Jika di minggu lalu, di pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang introduction ataupun pengantar dari mata kuliah MICE ini, yang dimana kita sudah membahas sedikit tentang definisi dari MICE itu sendiri, terus juga sudah ada beberapa istilah-istilah yang akan muncul di MICE, dan juga perkembangan bisnis MICE dan juga faktor-faktor pendukung dalam pengembangan MICE, dan juga dilengkapi dengan diskusi pengklasifikasian MICE pada kalender event Provinsi Lampung. Nah, sekarang kita akan membahas skala dan pusat pengembangan MICE itu lebih detail di sini gitu. Kita langsung saja ke slide yang pertama, yaitu skala event atau MICE. Nah, kita lihat di sini ya, kalau kita menentukan skala event atau MICE itu kita berdasarkan dua hal, yaitu wilayah dan juga ukuran. Berdasarkan wilayah, kita lihat MICE itu dia berskala lokal ataupun regional, bisa juga berskala nasional dan juga berskala internasional. Nah, untuk ini saya rasa teman-teman sudah paham lah ya, mana yang dikatakan event atau MICE yang lokal ataupun regional, mana yang nasional dan juga mana yang internasional. Kita gampang saja melihatnya dengan melihat partisipan atau pesertanya atau juga melihat pembicaranya atau narasumbernya itu. Jika dia pembicara dan pesertanya itu dari lokal atau regional, berarti bisa dikatakan event atau MICE itu berskala lokal atau regional. Jika dia dari pesertanya dari nasional atau pembicaranya juga dari nasional, berarti skala eventnya itu nasional. Dan juga demikian dengan internasional, jika pembicara dan pesertanya dari berbagai negara seperti itu, jadi bisa dikatakan bahwa event tersebut berskala internasional. Nah, yang selanjutnya berdasarkan ukuran. Nah, di sini ada tiga juga, yaitu kecil, sedang, dan besar. Dari masing-masing skala ini kita lihat perbedaannya, yaitu jika dia event atau MICE yang skala kecil, biasanya itu pesertanya itu 20 sampai 50 peserta. Biasanya juga tertutup dan terbatas, tempat yang relatif kecil, fasilitasnya juga cukup simpel atau sederhana. Nah, jika kalian melihat event dengan kategori seperti ini, berarti bisa dikatakan bahwa skala event atau MICE-nya itu kecil. Nah, selanjutnya skala sedang. Jika 60 sampai 200 peserta, terbuka atau juga bisa tertutup, tempat relatif besar, fasilitas juga cukup kompleks atau cukup komplit seperti itu. Nah, jika kalian melihat event yang kategorinya seperti ini, berarti bisa dikatakan bahwa event MICE tersebut berskala sedang. Nah, selanjutnya besar. Bisa dikatakan skala event MICE itu besar jika pesertanya itu di atas 200 ke atas, bahkan sampai ribuan gitu. Fasilitasnya juga cukup lengkap dan bervariasi, tempatnya itu besar dan luas, dan juga program acaranya itu bervariasi. Nah, jika kalian melihat event yang seperti ini, berarti bisa dikatakan bahwa eventnya itu atau MICE-nya itu adalah berskala besar. Nah, ya saya rasa dengan event-event yang sudah ada di sekitaran kita, dengan begini kita udah bisa mengkategorikan ya bahwa event tersebut berskala kecil, sedang, besar, dan juga berskala lokal atau regional ataupun nasional dan juga internasional. Oke, nah sekarang kita masuk ke pusat pengembangan MICE. Nah, di minggu lalu kita sudah menyinggung sedikit ya faktor yang menjadi penentu untuk
mengembangkan sebuah daerah menjadi pusat pengembangan MICE. Di sini kita akan lebih bahas secara lebih detail lagi atau lebih mendalam lagi. Nah, yang pertama di sini kita melihat dari posisi ataupun letak geografis dari daerah tersebut. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu aksesibilitas dan juga transportasi. Nah, aksesibilitas aksesibilitas ini sangat penting ya. Sebisa mungkin daerah tersebut gampang dijangkau atau mudah dijangkau baik dari eh, melalui jalur udara, darat ataupun laut seperti itu. Jadi harus gampang. Nah, selanjutnya dari segi transportasi, sebisa mungkin moda transportasi yang ada di daerah tersebut lengkap, mulai dari yang roda 3, roda 4, roda 2, semuanya lengkap seperti itu. Bahkan sampai kayak yang di Palembang gitu kan dengan adanya Asian Games yang tahun 2018 bahkan sampai dibangun LRT. Nah, itu salah satu contoh yang menunjukkan bahwa moda transportasi itu sangat penting dalam pengembangan MICE di suatu daerah seperti itu. Nah, selanjutnya kita melihat dari segi convention center-nya. Ada dua hal juga yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu fasilitas umum dan fasilitas khususnya. Di fasilitas umumnya kita perlu melihat bahwa di sekitar convention center itu terdapat akomodasi atau tidak. Terus juga terdapat resto, cafe atau bar atau tidak. Terus shopping center juga perlu diperhatikan. Entertain juga perlu diperhatikan. Rekreasi on-site, rest and prayer room ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, ini fasilitas khusus ini yang perlu benar-benar dipastikan dalam sebuah convention center itu harus ada, tidak bisa ditawar-tawar sebenarnya gitu. Idealnya dalam sebuah convention center itu fasilitas umum ini wajib ada gitu. Apa aja itu, yaitu dari sound system, terus uh, projector and display, audio visual gitu kan. Dengan adanya semua ini uh, acara itu akan lebih menarik gitu loh, lebih terdigitalisasi seperti itu. Selanjutnya ada printing atau copy facilities, electrical equipment, kelistrikannya harus lengkap ya, signage gitu. Signage itu petunjuk-petunjuk arah ya, yang dimana misalnya di mana lokasi VVI room, terus jalur masuk, jalur keluar, seperti itu. Jadi harus jelas semua, harus ada signage-nya. Terus lighting juga harus ada, podium atau mimbar, kedap suara juga ini penting, desk and chair juga ini paling penting dalam sebuah convention center. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, terkait desk and chair ini kita perlu mengetahui tata letak atau layout dari sebuah pertemuan. Nah, di slide ini ada beberapa tata letak atau layout yang biasa digunakan ya gitu dalam sebuah pertemuan, baik itu conference, baik itu seminar ataupun meeting gitu. Nah, di sini ada beberapa ya bisa kita lihat ya. Nah, kita akan bahas layout yang sering digunakan gitu. Kita akan bahas layout yang sering digunakan, kita akan melihat seperti apa kelebihan-kelebihannya. Dan layout ini untuk kita sebagai organizer, kita kita menentukan layout itu berdasarkan tujuan dari acara tersebut, berdasarkan kebutuhan dari peserta seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Nah, sekarang kita mau membahas yang pertama itu boardroom style ya. Di slide sudah ada gambarnya ya. Uh, Boardroom style ini seperti kayak meja rapat ya gitu. Ini kelebihannya adalah interaksi yang baik antar peserta, terus lebih fokus pada pemecahan masalah. Makanya kalau misalnya ada perapat, biasanya menggunakan layout yang seperti ini gitu. Selanjutnya usage style. Ini kelebihannya adalah pembicara bisa berinteraksi dengan audiens lebih dekat. Ya kita lihat ya dengan layout yang seperti ini, jadi kalau misalnya ada pembicara, dia bisa lebih leluasa untuk menghampiri peserta ya gitu. Jadi interaksinya lebih banyak gitu. Terus juga kelebihan yang kedua, audiens itu memiliki ruang lebih manakala pembicara menyediakan games gitu. Kalau kalau sebuah acara-acara seminar atau workshop kan biasanya tuh pembicara itu kasih games ya gitu. Jadi kalau dengan
layout yang seperti ini, jadi peserta itu punya ruang yang lebih besar untuk mengikuti games yang diberikan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah classroom style. Nah, ini classroom style ini yang biasa, bahkan ini paling sering ya digunakan ya gitu. Apalagi kalau misalnya pesertanya itu banyak dan juga ruangannya nggak terlalu besar, style ini paling cocok untuk digunakan gitu. Karena dia kelebihannya adalah menampung audiens yang lebih banyak kan gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau mengorganizer sebuah pertemuan, baik itu rapat, conference, seminar, dan lain sebagainya, kalau misalnya pesertanya itu relatif banyak dan ruangannya nggak terlalu besar, bisa menggunakan layout ini. Ya, mungkin ada kekurangannya ya, seperti interaksi dari peserta ke pembicara itu akan lebih terbatas, terus juga ruang gerak dari pesertanya juga akan lebih sempit, lebih kecil, seperti itu. Tapi ini opsi yang paling tepat kalau misalnya pesertanya itu banyak dan juga ruangannya itu kecil gitu. Nah, selanjutnya adalah circle style. Di gambar ada ya, contohnya ini kayak yang ada di gedung-gedung DPR ya gitu. Anggota-anggota dewan biasanya kalau lagi rapat ya seperti ini posisinya. Ini kelebihannya adalah peluang interaksi antar peserta itu lebih baik, terus lebih sesuai digunakan untuk brainstorming. Makanya anggota dewan itu kan suka brainstorming tuh untuk masalah-masalah di negara ini gitu kan. Jadi mereka memang cocoknya seperti ini agar interaksi satu sama lain itu lebih besar, seperti lebih tinggi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah chevron style. Ini bisa digunakan, kelebihannya adalah audiens itu lebih leluasa untuk memusatkan perhatian atau fokus pada pembicara. Ya kita lihat aja ya, dari posisi duduknya aja dia benar-benar terfokus ke satu titik ya gitu, baik dari yang dari sisi kiri, sisi kanan itu fokus ke titik di tengah gitu. Jadi untuk ke pembicaranya gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti suatu saat mau membuat pertemuan yang di mana pesertanya harus fokus ke pembicara ya bisa digunakan layout seperti ini. Selanjutnya adalah modified style. Ini juga bisa digunakan. Ini gabungan antara classroom dengan Chevron ya gitu. Uh, Kelebihannya itu sama seperti gaya Chevron tapi dengan peserta yang lebih banyak gitu. Selanjutnya adalah round atau half round table style. Ini kelebihannya pembicara bisa mudah berinteraksi dengan audiens, ruang gerak yang cukup ketika ada games ini juga bisa digunakan ya. Ini kalau sering kita lihat kalau misalnya ada acara-acara gala dinner ataupun wedding atau apa biasanya menggunakan seperti ini gitu. Jadi ya tergantung jenis acaranya aja, tergantung tujuan acaranya seperti apa bisa disesuaikan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pusat pengembangan MICE yang nomor 3 adalah yang paling menentukan yaitu sumber daya manusianya. Karena ini merupakan hal yang sangat penting ya. Sukses atau tidaknya event tersebut bergantung pada sumber daya manusianya. Siapa aja itu sumber daya manusianya? Itu ada VCO, ada interpreter gitu kan. Ini juga penting ya. Terus ada LO, ada talent, ada teknisi profesional, dan zaman sekarang ini juga yang paling penting yaitu ada foto dan videographer. Orang-orang yang seperti ini yang wajib ada untuk daerah yang akan dikembangkan menjadi pusat MICE gitu, pusat penyelenggaraan MICE gitu. Nah, terkait VCO, tahu kan VCO ya, Professional Conference Organizer gitu. Nah, kita bisa melihat ya contoh ataupun PCO yang ada di Indonesia di link yang sudah ada di slide ini ya. Jadi kalau kalian misalnya mau kepoin PCO terbesar di Indonesia ya bisa kita lihat di sini gitu. Ada daftar-daftarnya. Sangat banyak sekali VCO yang ada di Indonesia yang sudah profesional seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian juga sudah mempunyai PCO sendiri, bisa nih bergabung di sini dan juga didaftarkan perusahaan VCO kalian di link ini seperti itu. Jadi banyak ya, di sini ada dari yang di Makassar, Bekasi, Bandung, seperti itu. Nanti saya harap kalian coba kepoin lagi ya di internet ya dengan link yang sudah ada di slide.
Nah, juga biasanya PCO itu bergabung dengan yang namanya asosiasi ya. Ini Asperapi di Indonesia ini paling terkenalnya, apalagi di Lampung ya, Asperapi itu paling aktif lah gitu. Terus juga untuk di tingkat Indonesia juga ada yang namanya INCCA, Indonesia Congress and Convention Association. Terus untuk skala Asianya itu ada AFECA ya. AFECA Asian itu Federation of Exhibition and Convention Association, dan juga untuk internasionalnya itu ada ICCA. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya PCO, sebaiknya ikut ke asosiasi-asosiasi seperti ini gitu agar lebih diakui seperti itu. Nah, yang keempat kita masuk ke politik dan keamanan. Ini juga sangat penting ya dalam pengembangan MAIS itu dalam satu daerah itu harus benar-benar aman dari segi politik dan keamanannya. Apa aja itu? Yang pertama dari segi peperangan ya. Sebisa mungkin di daerah itu nggak ada peperangannya. Peperangan bukan dalam artian hanya dalam bentuk senjata aja ya, bisa jadi peperangan antara RT, antar RW ataupun antar suku itu sebisa mungkin jangan terjadi karena ini akan dapat mengancam keselamatan peserta yang akan datang seperti itu. Terus virus seperti yang ada saat ini ya, pandemi, makanya event-event saat ini benar-benar bisa dikatakan lumpuh karena adanya virus pandemi ini. Terus juga disaster dari segi kebencanaan, sebisa mungkin di daerah itu tidak rawan bencana ya, baik itu dari natural atau alam ataupun dari perbuatan manusia yang kayak banjir dan lain sebagainya. Terus kriminal juga sebisa mungkin kriminal di suatu daerah itu tidak ada bahkan gitu atau kecil karena akan dapat mengganggu keselamatan dan juga krisis moneter ini juga sangat penting untuk dikendalikan. Jadi di suatu daerah itu sebisa mungkin tidak terjadi krisis moneter. Jadi hal-hal ini sangat penting sekali untuk diperhatikan untuk mengembangkan daerah menjadi pusat pengembangan atau pusat penyelenggaraan MAIS gitu. Nah, ini merupakan contoh convention center yaitu Cairns Convention Center yang ada di Australia. Ini saya harap untuk didiskusikan ya. Jadi teman-teman bisa mencari di internet ataupun dimanapun sumbernya. Kalian bisa mencari lebih banyak informasi terkait Convention Center ini, Cairns Convention Center ini. Jadi kalian bisa mencari tahu apa aja dia kelebihannya, event apa aja yang sudah pernah dilaksanakan di sana, terus dan sebagainya. Lebih lengkap, lebih bagus. Nanti di kelas Zoom kita coba presentasikan masing-masing kelompok. Ini juga salah satu convention center yang cukup terkenal di dunia yaitu Hong Kong Conference and Exhibition Center. Ini juga kalian cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Terus ini di Thailand, Pattaya Exhibition and Convention Hall, Royal Cliff Beach Resort di Thailand. Ini juga cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang ada di Indonesia yaitu Bali Nusa Dua ya, Bali Nusa Dua Convention Center. Ini juga kalian cari tahu informasi sebanyak-banyaknya, apa aja fasilitasnya, apa aja kelebihannya, akses ke sana seperti apa gitu kan. Terus event yang apa aja yang udah pernah dilaksanakan di sana gitu. Terus ada Singapore Expo. Ini juga dicari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir ini ada GCC, Jakarta Convention Center. Ini juga kalian cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Ada yang udah pernah ke sini? Ya, kalau belum nanti kita atur waktu untuk field trip ke sini kali ya gitu. Jadi bisa kita lihat seperti apa GCC itu. Nah, saya harap ini didiskusikan ya dengan teman sekelompoknya, nanti dipresentasikan di kelas online kita di Zoom. Oke, itu dulu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.